Oke, jadi tadi sore saya sudah membuat video pembahasan eh, TKP ya. Saya tadi sore sudah membuat video pembahasan TKP 1 sampai 10, yang linknya sudah saya share di grup ya. Yang linknya sudah saya share di grup. Silakan digunakan untuk belajar mandiri ya melalui video saya nomor 1 sampai 10. Jadi untuk kelas kali ini kita akan melanjutkan. Jadi nomor 11 sampai 10. 11 sampai 20 soal TKP. Tetap menggunakan tips dan trik dari saya, yaitu yang pertama adalah tanpa membaca soal. Yang kedua adalah pilih jawaban malaikat. Oke. Untuk mengaplikasikan tips saya ini juga perlu latihan ya, juga perlu latihan. Oleh karena itu, kita akan berlatih 10 nomor ke depan. Oke, saya sekali lagi mendisklaimer ya, namanya tips dan trik itu tidak bisa applicable terhadap semua nomor. Jadi nanti kita akan mengidentifikasi nomor-nomor mana aja yang bisa menggunakan tips dan trik dari saya. Oke, langsung ya. Sekarang nomor 11 kita coba tidak membaca soal terlebih dahulu. Oke. Saya akan berjuang sekuat tenaga untuk menangkapnya. Saya akan berjuang sekuat tenaga untuk menangkapnya. Saya memotong tali pancing supaya hiu tersebut lepas karena hiu tersebut berbahaya. Saya akan berusaha melakukan upaya kecil untuk membuatnya ke darat supaya saya dapat melepaskan kail dan merasa lega ketika hiu tersebut terlepas. Karena takut saya akan berteriak mengatakan bahwa saya mendapatkan hiu supaya orang lain yang sedang memancing ikut membantu saya. Apakah suara saya terdengar? Tes, apakah suara saya terdengar? Halo? Terdengar ya, oke. Oke, terima kasih. Hmm, Oke, kembali ya. Karena takut saya berteriak mengatakan bahwa saya mendapatkan hiu supaya orang lain yang sedang memancing ikut membantu saya. Saya akan menarik sambil membayangkan bagaimana rasa daging hiu tersebut. Oke, kalau ini ya, kalau nomor 11 ini kan soal HOTS ya. Kalau soal soal HOTS itu biasanya minim kita bisa menggunakan tips and trick ya. Nah, oke, kita akan menandai. Kalau tadi 1 sampai 10, saya ada 3 soal yang harus dibaca. Ya, sekarang kita cek. Ya, sekarang kita cek 11 sampai 20 nanti berapa nomor yang harus membaca soal, berapa nomor yang tidak. Oke, sekarang kalau menurut saya nomor 11 ini kita harus membaca soalnya. Ya, saya beri tanda kotak-kotak. Oke. Anda akan mengisi liburan dengan memancing. Saat Anda memancing di laut yang dalam, Anda terkejut karena kail pancing Anda menarik hiu yang cukup besar. Sikap Anda, saya akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Tidak boleh ya, karena ikan hiu itu termasuk yang dilindungi. Ya, berarti tidak boleh. Saya memotong tali pancing supaya hiu tersebut lepas karena ikan hiu tersebut berbahaya. Agak lumayan. Agak lumayan karena dia ada kesadaran untuk melepaskan ikan hiu tersebut ya. Saya akan berusaha melakukan upaya kecil untuk membuatnya ke darat supaya saya dapat melepaskan kail dan merasa lega ketika hiu tersebut terlepas. Ini bagus ya. Terus karena takut, nah ini nggak boleh. Ada vibes negatifnya. Saya berteriak ini nggak boleh ya. Kemudian saya akan menarik sambil membayangkan bagaimana rasa. Apalagi ini ya, ini udah bayangin mau makan ya. Mau makan daging hiu itu nggak boleh. Hiu itu dilindungi, harus dilepaskan kembali. Jadi antara B dan C, kita harus memprediksi mana yang nilainya 4, mana yang nilainya 5. Kalau B, saya memotong tali pancing supaya hiu tersebut lepas. Memang kesannya bagus, tapi ketika Ketika memotong
Tapi ketika memotong tali pancing, ya, hiu tersebut masih akan tersisa ya, kail pancingnya di hiu, makanya akan berbahaya bagi hiunya. Ya, jadi ini nilainya 4. Tapi kalau yang C, saya akan berusaha melakukan upaya kecil untuk membuatnya ke darat. Jadi disuruh ke darat dulu, eh, dan dia melepaskan kail yang nyantol tadi ya, kemudian baru dilepaskan. Ini 5. C. Jangan jangan ditanya logis enggaknya ya. Maksudnya ini pun logis, cuma ini kan jawaban malaikat ya, bukan yang manusiawi. Maksudnya ya pilih yang paling bagus gitu ya. Pilih yang paling bagus. Kalau kalau saya kecenderungan saya yang tolong di mute ya supaya tidak rame. Kalau secara saya pribadi misal Bu saya cenderungnya tuh yang B karena ya hiu kan bahaya kita potong aja talinya. Iya, itu kalau pertimbangan secara manusia ya. Kita kan memilih yang paling malaikat ya sesuai dengan tips saya tadi ya. Nah, kita di sini ingin memperoleh skor sebaik-baiknya. Maka pilihlah yang paling baik. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan real kepribadian kita ya. Tapi ya sebisa mungkin kita sebagai manusia ya harus berkepribadian baik. Apalagi nanti jadi pegawai ya. Oke, nomor 12. Saya akan mengalah dan mengambil langkah mundur untuk menghindarinya. Saya yakin orang tersebut tidak sengaja. Kita coba diamkan dulu. Saya akan mengingatkannya untuk memperhatikan kondisi di sekitar dan mendesak ke depan. Saya harus tegas demi ketertiban di tempat umum. Saya akan menunjukkan dengan sopan. Ini yang A ini bisa saya eliminasi ya. Saya akan mengalah dan mengambil langkah mundur untuk menghindarinya. Saya yakin orang tersebut tidak sengaja. Saya yakin orang tersebut tidak sengaja. Ini tidak boleh ya. Kita tidak boleh, sebentar ya. Kita tidak boleh menganggap bahwa semua orang itu memiliki prasangka sama dengan kita. Tolong di-mute ya. Tolong di-mute, tolong di-mute. Mas Haddad Alwi, tolong di-mute ya. Oke, ya. Di sini saya yakin orang tersebut tidak sengaja. Ini kan klaim sepihak ya, klaim sepihak. Jadi tidak semua orang itu memiliki pendapat yang sama dengan apa yang kita pikirkan ya. Saya yakin orang tersebut tidak sengaja. Ya belum tentu juga ya. Karena ini kesannya pasif mengalah, mengalah terus itu juga nggak bagus ya secara kepribadian. Kemudian saya akan saya akan mengingatkannya untuk memperhatikan kondisi sekitar dan mendesak ke depan. Saya harus tegas demi ketertiban umum. Ini ini bagus ya. Tapi kita lihat yang C. Saya akan menunjukkan dengan sopan bahwa saya ada di depannya. Saya yakin orang tersebut tidak menyadari ada saya di depan dan tidak sengaja. Oke, ini ada saya yakin lagi ya. Oke, ini masih bagus. Kalau ini yang vibes negatif itu sebenarnya yang ini loh, yang mengalah ini ya, mengalah. Yang D, memintanya untuk tertib demi kebaikan bersama karena halte adalah fasilitas umum, bukan dikhususkan oleh orang tertentu. Memintanya untuk tertib. Oke, boleh. Saya akan mengatakan kepada petugas halte ada seseorang yang mendesak. Nah, saya akan mengatakan kepada petugas halte. Jadi kalau dalam TKP itu, kemandirian lebih didulukan ya, daripada kita meminta bantuan atau menyuruh orang lain gitu ya. Yang pertama adalah kemandirian kita untuk mengambil langkah awal gitu ya. Kan kadang kita sering ya ada pilihan jawaban itu saya mencoba meminta bantuan teman gitu-gitu ya. Saya mencoba untuk meminta bantuan apa. Saya melaporkan ke polisi, saya mengatakan ke petugas halte. Itu eh di apa namanya? Tidak diprioritaskan ya, diprioritaskan untuk kita melakukannya mandiri terlebih dahulu. Kalau dalam TKP seperti itu. Oke, sekarang eh ada 3 jawaban yang harus kita identifikasi ya.
Memintanya untuk tertib demi kebaikan bersama karena halte adalah fasilitas umum bukan dikhususkan oleh orang tertentu boleh. Tapi ini kurang komprehensif ya kalau dibandingkan B dan C. Ya, kita sekarang kurang kalau D ini kurang komprehensif, kurang lengkap penjelasannya ya. Kalau yang ini saya akan mengingatkannya untuk memperhatikan kondisi sekitar dan mendesak ke depan. Ada unsur eh, represif ya, mendesak ke depan. Nah, ini mungkin nilainya masih 4 lah ya. Tapi yang menurut saya paling tinggi, ini juga berdasarkan kunci ya, itu adalah yang C. Ya, saya akan menunjukkan dengan sopan bahwa saya ada di depannya dengan sopan. Saya yakin orang tersebut tidak menyadari. Nah, tadi kan saya bilang tidak boleh kita tuh yakin kita kayak klaim sepihak dari pendapat kita gitu ya. Tidak menyadari ada saya dan tidak sengaja. Ya, jadi sama-sama ada kata tidak yakin tapi kita pilih yang paling malaikat yaitu yang C. Ya, ada kata dengan sopan. Gitu ya. Ini kenapa yang membuat C itu skornya tinggi. Oke, next. Berarti nomor 12 kita tidak perlu membaca soal. Tadi nomor 11 kita perlu membaca soal. Sekarang kita yang 13. Oh, pada tadi saya masuk. Nomor 13. Ini kayaknya pernah saya bahas ya ini. Aku sekian aku Tolong ya, di-mute ya. Eh, saya akan mencoba berjalan kaki sampai kantor. Terlambat lebih baik dibandingkan tidak masuk kantor dengan alasan tidak ada kendaraan. Ini pun bagus ya. Tapi kita lihat kalau ada jawaban yang lebih malaikat, maka yang A ini kita tidak pilih. Karena ada kata terlambat lebih baik. Ya memang terlambat lebih baik, tapi ada tepat waktu jauh lebih baik gitu kan. Makanya ini tidak eh, saya pilih. Kemudian nomor 2, saya akan kembali ke rumah dan tidak ke kantor, apalagi ini, ya. Dah, tidak perlu dibaca sampai selesai. Kalau kita udah menemukan vibes negatif, tidak perlu kita pilih. Saya akan berusaha menghubungi teman yang kira-kira melewati jalan tersebut untuk bisa bersama sampai kantor. Masih masih lumayan ya. Kita lihat apakah ada yang lebih baik. Saya akan tetap berkeinginan ke kantor dengan tetap menunggu siapa tahu. Nah, ini tetap menunggu siapa tahu. Pasif. Saya akan berusaha menyetop kendaraan yang lewat untuk mendapat tumpangan. Bagi saya tidak ada alasan untuk tidak masuk kantor. Bagus. C dan E. Nomor 13 tinggal C dan E. Kita tinggal memprediksi ini ya. Antara C sama E mana yang vibes-nya lebih positif. Saya akan berusaha menghubungi teman yang kira-kira melewati jalan tersebut untuk bisa bersama sampai kantor. Ini bagus. Saya akan berusaha menyetop kendaraan yang lewat untuk mendapat tumpangan. Bagi saya tidak ada alasan untuk tidak masuk masuk kantor. Oke. Ini 4, yang ini 5. Ya, lebih make sense kita berusaha menghubungi teman yang kita kenal daripada kita menyetop kendaraan yang random banget ya. Random banget kita nggak tahu itu nanti orang baik atau orang yang berniat jahat terlalu beresiko ya. Tapi ini sudah bagus pernyataannya. Bagi saya tidak ada alasan untuk tidak masuk kantor. Ya, jadi antara C dan I. Yang C skornya 5. Oke. Tadi ini juga tidak perlu membaca soal. Sekarang nomor 14. Oke. Saya yakin semua hal dalam hidup kita sudah digariskan sesuai dengan takdir sehingga akan pasrah pada nasib. Nah, ini sudah nggak perlu dipilih kalau kayak gini ya. Sudah sesuai takdir sehingga akan pasrah. Ya kalau pasrah tidak ada ceritanya ini ya. Udah nggak perlu dipilih ya. Pasti nilainya 1. Saya akan mempelajari terlebih dahulu jenis kegiatan tersebut. Bila ada kesulitan, menanyakan pada senior. Karena pengalaman dari orang yang pernah melakukan sangat bermanfaat sebagai arahan. Bagus. Lihat ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Kalau suara saya nggak kedengeran bisa chat ya, atau langsung speak up.
Saya akan mempelajari terlebih dahulu. Nah, ini yang saya maksud. Kemandirian itu didahulukan ya. Saya akan mempelajari terlebih dahulu. Bila ada kesulitan, baru tanya kepada senior. Nah, jadi kemandirian itu nomor satu. Makanya nomor yang B ini, saya rasa ini skornya 5 ya. Tapi kita lihat dulu yang C. Saya akan mencontohkan keberhasilan orang lain yang sukses mengerjakan pekerjaan serupa. Mencontohkan doang ya. Mencontohkan keberhasilan orang lain yang sukses. Kayaknya ini enggak deh saya menurut saya. Walaupun ini agak lumayan. Oke, kita kita itu dulu. Saya akan menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berjalan. Sikap fleksibel sangat diperlukan dengan adanya perubahan kondisi dan berbagai kemungkinan. Bisa jadi yang E dulu. Saya akan menggunakan cara yang biasa, apalagi ini yang biasa saya gunakan. Belum tentu cara yang biasa digunakan itu bagus. Itu sudah vibes negatif. Oke, sekarang kita ada tertinggal B, C, dan D. Kalau ada yang bagus-bagus seperti ini, pilih yang paling malaikat. Ya, pilih yang paling malaikat dan paling lengkap, paling komprehensif. Saya akan mempelajari terlebih dahulu. Nah, ini tadi yang bagus. Saya akan mencontohkan keberhasilan orang lain. Ini bagus juga, tapi kan terlalu singkat ya, kurang lengkap kalau dibandingkan dengan yang B. Ya, kalau di sini menurut kunci jawaban ini 5. Emang benar sih ini 5. Kemudian yang ini 4, yang ini 3. Menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berjalan. Ini terlalu pasrah juga ya kalau menyesuaikan kondisi itu. Ya kalau misal kondisinya tidak memungkinkan, apakah tidak berjalan programnya? Gitu kan bahasanya. Oke, 14B tanpa membaca soal lagi. Sekarang next ke nomor 15. Oke. Agar tidak mengalami kesulitan, saya akan mengganti dengan tujuan lain yang lebih mudah. Apalagi ini, ya nggak boleh ini. Saya akan mengganti tujuan lain agar tidak kesulitan. Ini nggak boleh. Saya akan terus berkomitmen untuk mencapai tujuan yang saya inginkan. Oh, ini tujuan mandiri lah ya. Target untuk mencapai tujuan merupakan tanggung jawab moral pada diri saya sendiri. Oke, ini berarti kayaknya target mandiri ya. Kalau yang A, agar tidak mengalami kesulitan. Nah, berarti dia lebih suka di zona nyaman ya. Makanya ini vibes-nya negatif ya. Saya akan mengganti dengan tujuan lain yang lebih mudah. Ini karakter-karakter orang yang suka di zona nyaman dan biasanya improvement dalam hidupnya itu tidak banyak ya. Jadi stuck aja gitu. Ya nggak menurun tapi juga nggak naik ya. Karena dia menstandarkan tujuan hidupnya itu yang mudah-mudah aja gitu ya. Berarti ini kurang malaikat yang nomor A. Kalau yang B ini bagus. Saya akan terus berkomitmen untuk mencapai tujuan yang saya inginkan. Target untuk mencapai tujuan merupakan tanggung jawab moral pada diri sendiri. Oke. Kemudian yang C. Saya yakin sekuat apapun usaha setiap orang pasti ada batasnya. Iya, batasnya adalah nasib. Waduh, apalagi kalau ini. Sehingga akan pasrah menyerahkan sudah di sini nggak usah dipilih ini satu Wah, ini pasti. Ada nasib setiap orang sudah ditakdirkan nasibnya. Ya iya, tapi kalau nggak berusaha kan juga nggak mungkin gitu. Makanya nasib itu kalau eh, di pemahaman keyakinan saya gitu ya. Allah atau Tuhan itu memang sudah tahu nasib kita itu sebatas itu kepengetahuan, tapi eh sebenarnya yang memutuskan itu adalah manusia itu sendiri. Misal saya gitu ya. Allah sudah tahu, oh nanti si Rizka ini akan jadi PNS gitu ya tahun 2021. Tapi itu pengetahuan masa depan gitu. Tapi masalah usahanya tuh ya memang karena saya berusaha gitu. Dan juga memang ada takdir di situ. Tapi tidak mungkin kan kita yang saya yakin kok takdir saya tuh jadi PNS, jadi nggak perlu ikut tes ya pagi-pagi bangun tidur udah dapat NIP kan nggak mungkin juga ya. Jadi takdir nasib itu adalah bertemunya usaha dengan keputusan Tuhan itu ya. Kok jadi saya ceramah? Oke lah, next. Terus saya akan terus berusaha dengan prinsip perlahan-lahan namun pasti untuk mencapai tujuan. Ini bagus.
Tapi kita lihat apakah ada yang lebih bagus karena ada perlahan-lahan namun pasti. Perlahan-lahan namun pasti itu bagus. Tapi kalau ada yang cepat dan pasti, nah pasti kita pilih yang cepat dan pasti ya. Terus yang ini tidak saya silang dulu. Kita lihat yang E. Saya akan meminta bantuan orang lain. Nah, ini meminta bantuan orang lain sudahlah, nggak usah dipilih ya. Jadi 15 itu antara B dan D. Oke, B dan D. D itu 4 ya. B itu 5. Lihat aja, baca aja. Vibes-nya itu lebih positif yang B daripada yang D. Yang D itu kan saya akan terus berusaha dengan prinsip perlahan-lahan namun pasti bisa mencapai tujuan. Oke, it's okay daripada enggak. Tapi yang B saya akan terus berkomitmen untuk mencapai tujuan yang saya inginkan. Target untuk mencapai tujuan merupakan tanggung jawab moral dan pada diri saya sendiri. Ini vibes-nya lebih optimis dan positif yang B. Tapi pun apabila kalian menjawab yang D itu pun masih tinggi kok, skornya masih 4 gitu. Oke. Dengan sering menganalisis soal seperti ini, kita akan lebih peka gitu ya ketika eh, menjawab soal TKP. Oke, next, nomor 16. Dalam menyelesaikan sesuatu, biasanya saya akan memadukan dengan cara orang lain sehingga bisa melengkapi kekurangan. Bagus ya ini ya, bagus. Saya akan menggunakan cara yang sudah biasa digunakan, yang telah terbukti memberikan hasil maksimal. Kesannya nggak menerima cara lain yang mungkin ya memungkinkan lebih efektif daripada cara yang sudah biasa kita gunakan. Jadi kayak kurang open minded yang nomor B ini ya, yang pilihan B ini. Ya, jadi saya akan menggunakan cara yang sudah biasa digunakan. Nah, ini vibes-nya kurang bagus, yang telah terbukti memberikan hasil yang maksimal. Ini comfort zone, kurang open minded. Nah, kemudian ini nggak dipilih ya. Saya menggunakan cara yang sedang terlintas di pikiran saya, apalagi ini sedang terlintas di pikiran saya. Kadang kurang logis juga kalau sesuatu yang terlintas begitu aja ya. Secara akademis, dia lebih ke terbawa perasaan ya daripada logika berpikir. Enggak dipilih. Saya akan menggunakan cara yang biasa digunakan, apalagi ini, biasa atau lazim digunakan orang lain. Karena saya bisa sambil menyempurnakannya. Ada kata lazim dan biasa itu loh ya, yang vibes-nya kurang bagus. Yang saya akan berusaha menyelesaikan dengan cara lain dan belum ada yang melaksanakannya. Oke, ini kayaknya pertanyaannya adalah bagaimana kita menyelesaikan sesuatu ya. Oke, yang A dan E ya, tinggal yang A dan E. Kita memutuskan mana yang 4, mana yang 5. Dalam menyelesaikan sesuatu, biasanya saya akan memadukan dengan cara orang lain sehingga bisa saling melengkapi kekurangan. Bagus, open-minded. Saya akan berusaha menyelesaikan dengan cara lain dan belum ada yang melaksanakannya. Ini kalau menurut saya yang ini 5 ya, yang ini 4. Oke. Kalau menyelesaikannya dengan cara lain dan belum ada yang melaksanakan, ini bagus. Cuma takutnya ada resiko gitu ya, karena belum belum ada terlalu berani mengambil resiko. Oke. Sekarang nomor 17. Ini tadi juga tidak membaca soal. 17, kita coba nggak membaca soal lagi. Bagi saya, kegagalan adalah hal yang biasa. Saya akan berusaha mencari jalan keluar. Bagus, bagus. Lumayan, lumayan. Kegagalan bagi saya hal biasa, namun ketika mengalami, saya sangat terpukul. Terus kayak gini nggak perlu dipilih. Oke. Kegagalan bagi saya hal biasa dan akan tetap terus berusaha dan mencoba sampai berhasil. Bagus. Kegagalan bagi saya biasa meskipun kadangkala, nah ini udah nggak boleh. Meskipun kadangkala membuat saya kecewa. Nggak usah dipilih. Walaupun mungkin kalian berargumen lah namanya gagal, Bu ya manusia ya pasti ketika gagal itu kecewa. Tapi kan setelah itu kan, namun saya tetap bersemangat untuk mencoba. Iya. Nah, tapi kan ini kita sedang tes ya. Kita bukan tes kejujuran, tapi tes bagaimana kita mendapatkan poin tertinggi.
Pilih jawaban yang paling malaikat, bukan jawaban yang paling mendekati dengan real kepribadian kalian. Tapi saya harapkan memang kepribadian kalian juga bagus gitu loh sebagai pegawai. Ya, nangkep ya di sini maksudnya ya. Oke. Kegagalan bagi kebanyakan orang hal yang biasa meskipun banyak hanya sebatas retorika ketika menasihati orang, akan tetapi kegagalan dapat membuat saya kehilangan semangat. Apalagi ini membuat saya kehilangan semangat. Nggak boleh. Harus tetap semangat kan bahasanya gitu. Nah, tinggal A dan C. Ini saya itu ya saya anulir ya untuk yang D ini kayaknya masih bisa lah masih bisa. Berarti tinggal A, C dan D ya. Kita prediksi dulu skornya ya. A, C dan D. Oke. Bagi saya kegagalan adalah hal biasa. Saya akan berusaha mencari jalan keluar. Kita bandingkan dengan yang D. Kegagalan bagi saya biasa, kadang membuat saya kecewa, namun saya tetap bersemangat untuk mencoba. Ini bagus juga. Kegagalan bagi saya biasa, akan tetapi tetap harus berusaha untuk mencoba sampai berhasil. Nah, ini ada tujuan yang jelas di sini. Sampai berhasil. Berarti yang C itu yang skornya 5. Kenapa yang A dan D itu tidak skornya 5? Di sini tidak ada tujuan yang maksudnya ending yang jelas ya. Saya akan berusaha mencari jalan keluar sampai apa? Kalau yang C kan sampai berhasil. Kalau yang D, namun saya tetap bersemangat untuk mencoba. Tapi kalau vibes-nya ya, ini ada kata bersemangat untuk mencoba, itu vibes-nya itu lebih positif yang ini. Jadi ini 4, ini 3. Itu ya. Next. Dari awal, saya akan siap menerima segala konsekuensi atas keputusan yang diambil, meskipun akibatnya membuat saya setengah menyesal. Ada kata setengah menyesal. Tapi ini agak baik ya, jadi jangan dicoret dulu. Saya akan menerima dengan sabar dan lapang dada atas dampak buruk tersebut karena hal tersebut merupakan konsekuensi atas keputusan yang diambil. Ini berarti paham konsekuensi ya, bagus. Antara A dan B sama-sama paham konsekuensi ya. Yang akan kita lihat, siap menerima segala konsekuensi. Yang B juga merupakan konsekuensi ya. Cuma yang A itu ada kata setengah menyesalnya. Kalau ini kan enggak yang B, berarti paling malaikat yang B ya. Ini kita silang aja. Karena kita sudah menemukan yang lebih baik gitu loh. Yang C, saya sebelum mengambil keputusan, semua kemungkinan terburuk sudah dipikirkan sehingga bisa dihindari terjadinya dampak buruk. Namun, bila terjadi, dapat dipastikan ada pihak dan faktor lain penyebab. Nah, ini nggak boleh, ini playing victim ini ya. Jadi dia merasa semuanya ya, hal buruk sudah dipikirkan ya. Namun, bila terjadi, misal hal buruk itu ya, dapat dipastikan, ini bahaya nih, dapat dipastikan ada pihak dan faktor lain penyebabnya. Ini udah suuzon ini. Nggak boleh ini, ada eh, prejudgment kayak gini. Kemudian yang D ya, keputusan merupakan hasil pemikiran realistis terhadap suatu masalah. Seharusnya, nah ini ada kata seharusnya, ini kayak tadi mengerti terus ya. Seharusnya ada pihak yang mengingatkan. Nah, seharusnya ada pihak yang mengingatkan. Ini kan cenderung mencari pihak yang disalahkan. Oh, saya nggak diingatkan kok gitu kan. Bahwa ada potensi dampak buruk yang akan timbul. Kata seharusnya itu vibes-nya negatif ya. Keputusan yang diambil seharusnya diikuti dengan sikap lapang dada. Menerima segala dampak buruknya. Namun kadangkala akan membuat saya menyesal. Nah, ini ada kata menyesal. Vibes-nya negatif. Oke, ini sudah bagus ya. Yang kita eliminasi 4. Jadi yang B ini yang vibes paling positif ya. Ini tadi yang A ada setengah menyesal. Kemudian yang C dapat dipastikan ada pihak lain yang menjadi penyebabnya, terlalu playing victim menyalahkan orang lain. Kemudian eh, seharusnya ada pihak yang mengingatkan, menyalahkan orang lain kalau kena masalah. Ada kata menyesal. Berarti 18 itu tanpa diragukan yang B itu nilainya 5. Mohon perhatiannya untuk di mute ya, supaya tidak mengganggu yang lain. Oke.
Oke, sekarang nomor 19. Nggak usah baca soal dulu ya. Saya akan menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut di luar beban kerja dan tanggung jawab saya sehingga saya akan menolaknya. Nah, kalau ini nggak boleh ya. Oke, mungkin mungkin ada di sini yang anak-anak muda gitu ya yang selalu uh, mungkin menggaungkan work-life balance lah ya. Jadi pekerjaan tersebut di luar job desk, maka langsung ditolak. Itu kalau dalam dunia ASN itu tidak boleh ya. Makanya bisa dipastikan ini nilainya satu. Jadi dan ini pun kan juga bukan jawaban malaikat ya. Oke. Karena kadang di dunia pegawai, walaupun pekerjaan itu di luar beban kerja, tapi kalau masih dalam jam kerja, itu masih kita punya kewajiban gitu. Misal ya. Misal saya sebagai dosen gitu ya, jam kerja saya 7:30 pagi sampai jam 4. Tapi saya ngajar, kan dosen tuh nggak ngajar mahasiswa sampai sore kan ya, atau full gitu kan nggak. Kadang saya aja jadwal itu mungkin 7:30 sampai jam 1 gitu ya. Nah jam 1 sampai jam 4 kan saya tuh masih nganggur ya bukan nganggur sih, maksudnya ya mengerjakan pekerjaan lain di kantor atau ya mungkin nganggur ataupun istirahat gitu. Tapi kalau misal tiba-tiba ada tugas di luar beban kerja, misal saya disuruh untuk eh, menjadi panitia wisuda gitu. Nah, kita harus mau gitu ya. Kita harus mau walaupun di luar beban kerja kita. Tapi biasanya nggak usah khawatir. Biasanya memang ada tambahan ya, tambahan income lah gitu. Jadi ini jangan sekali-kali dipilih ya yang A. Kemudian sebelum menerimanya akan memikirkan terlebih dahulu. Memikirkan terlebih dahulu sikap apa yang akan saya ambil. Bila diterima, akan terasa berat bagi saya, namun saya harus memikirkan risiko tidak disukai oleh atasan bila saya menolak. Agak lumayan ya. Saya akan menerimanya karena saya tidak ingin berisiko tidak disukai atasan bila menolaknya. Saya tidak suka, saya harus, apa ini maksudnya? Saya tidak suka, saya harus menerimanya. Kurang ikhlas ya B dan C ini. Saya akan merasa tertantang untuk menerima pekerjaan tersebut karena saya yakin akan memberikan pengalaman baru bagi saya. Selain itu, tidak selamanya saya diberikan pekerjaan berat seperti itu. Nah, ini positif vibes banget ini yang D. Langsung aja dipilih D ya. Menyarankan kepada atasan untuk memberikan pekerjaan tersebut kepada pegawai lain. Ini malah nyuruh-nyuruh ini ya. Oke, kalau yang B, ini kan lebih ke takut tidak disukai ya. Nah, ini terlalu terlalu perasaan ya, terlalu terlalu eh tidak disukai atasan. Jadi kerja kita bukan berdasarkan like or dislike lah, ya, tapi apakah kita menyelesaikan tugas kita dengan baik atau tidak. Kalau masalah like ataupun dislike ya mau dimanapun pasti ada lah ya. Oke, jadi ini yang paling malaikat adalah yang D ya. 19 yang D. Kemudian terakhir untuk TKP ya, habis ini nanti kita ke TIU. Saya akan meningkatkan kemampuan diri dalam bidang perlombaan tersebut untuk dapat mengalahkan pesaing saya saat berkompetisi. Bagus kan ini ya? Meningkatkan kemampuan diri untuk bisa mengalahkan pesaing dalam kompetisi. Namanya kompetisi, kata mengalahkan itu bukan vibes negatif ya. Ini bagus. Oke. Kemudian yang B, saya merasa sudah lama tidak berlatih untuk bisa tersebut. Saya berpotensi besar akan kalah, apalagi ini. Saya berpotensi besar akan kalah, sudah tidak usah dipilih. Pesimis. Saya akan memprediksi peluang saya untuk memenangi kompetisi tersebut. Bila berpeluang menang, saya akan ikut, apalagi ini. Ya, kalau berpeluang menang, saya akan ikut. Kalau enggak gitu kan. Terus, saya akan mempelajari kemampuan dan kelemahan orang yang akan menjadi lawan saya dan berlatih keras untuk mengalahkannya.
Memprediksi, saya akan mempelajari kemampuan dan kelemahan orang yang akan menjadi lawan saya dan berlatih keras untuk mengalahkannya. Ini lumayan bagus sih ya. Di sini ada, walaupun dia kepo ya, kepo dengan rivalnya, tapi dia juga berlatih keras kan, berlatih keras. Jadi ada proaktifnya di sini. Dikhawatirkan kalah, lah wis sudah ini nggak, udah pasti salah ini. Oke. Berarti tinggal A dan D. Mana tadi yang A? Ya Allah, agak susah PDF-nya digeser. Saya akan meningkatkan kemampuan diri dalam bidang perlombaan tersebut untuk dapat mengalahkan pesaing. Bagus ya, meningkatkan kualitas diri. Kemudian yang C, yang D, saya akan mempelajari kemampuan dan kelemahan orang yang akan menjadi lawan saya dan berlatih keras untuk mengalahkannya. Oke, ini sama-sama bagus, tapi ini 4 ya. Kenapa? Kalau kita terlalu fokus ke kelemahan orang lain daripada meningkatkan kualitas kita, takutnya waktu kita tuh justru terbagi antara ngepoi kelemahan orang lain dengan bekerja keras. Kalau yang A itu kan fokus, fokus pada diri sendiri, fokus pada diri sendiri. Ya seperti ketika Anda semua ini mau tes SKD kan, pesaing Anda anggaplah 50 ya. Anda apakah mau mengepoi 49 orang lainnya untuk mengetahui kelemahannya? Kan enggak. Daripada waktu Anda digunakan untuk mencari kelemahan orang lain, lebih baik digunakan untuk meningkatkan kualitas diri, untuk mengalahkan para kompetitor itu. Karena nggak mungkin, nggak semuanya kita punya akses untuk mengetahui kelemahan orang lain gitu ya. Tapi pun seperti itu, ketika kalian milih D pun masih lumayan dapat skor 4 gitu ya. Silakan ada yang ditanyakan ini recordingnya saya khusus TKP ini saya stop biar nanti ketika saya upload di YouTube tidak terlalu